أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والذي نور قلوب المؤمنين لطاعته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Jamaah subuh rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membangkitkan kita kembali dari tidur kita, yang masih meminjamkan usia kepada kita dan memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, tentu saja juga nikmat iman, serta masih banyak lagi nikmat-nikmat lain yang tidak mampu kita menghitungnya saking banyaknya. Allah Subhanahu wa taala mempertegas ketidakmampuan kita dalam menghitung nikmatnya. Di beberapa ayat Allah menyampaikan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bahwa sungguh jika kamu mau menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu kita merampungkan penghitungan itu. Saking banyaknya nikmat Allah. Dan itu tersirat di dalam surah Al-Kahfi. Pada ayat ke-109, ayat kedua dari terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Katakan wahai Muhammad, seandainya semua air laut dijadikan tinta untuk mencatat kalimat-kalimat Tuhan, kalimat-kalimat Allah. Seharusnya kita juga memahami bahwa bahkan kalimat Allah pun adalah bagian dari nikmatnya. Lanjutan ayatnya berbunyi, lanafidal bahr. Akan habis air laut itu. Qabla an tanfada kalimatu rabbi. Sebelum habis kita mencatat kalimat-kalimat Allah, ya, kalimat-kalimat Tuhanku. Walau ji'na bimithlihi. Bahkan jika sekiranya didatangkan lagi jumlah yang sama, madada, berulang-ulang kali, tidak akan pernah selesai kita mencatat nikmat Allah. Tapi sayangnya Allah sendiri kemudian menyatakan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sungguh sangat sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Jamaah rahimakumullah. Salah satu yang patut kita syukuri adalah kebersamaan kita di kesempatan ini. Saya diamanahkan untuk mengisi tausiah subuh pada hari ke-11 Ramadan. Dan kali ini saya mengangkat tema muhasabah Ramadan.
terminologi muhasabah dari kata bahasa Arab hasaba yuhasibu hisabatan, berhitung atau menghitung. Begitu terjemahan bahasa Indonesianya. Dan kita seringkali mendengarkan istilah hisab, ru'yat atau ilmu hisab, ya. Yang secara definitif muhasabah itu adalah sebuah proses perenungan untuk mengingat-ingat kembali atau menghitung-hitung, mengevaluasi apa saja yang sudah kita lakukan, apa yang kita sudah capai. Tentu saja dengan begitu kemudian kita bisa memperbaiki ke depannya dengan prinsip seperti yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa adalah orang yang rugi apabila prestasinya kemarin masih lebih baik daripada hari ini. Masih sama maksudnya. Rugi mereka yang masih sama. Bahkan celakalah yang mereka justru lebih baik kemarinnya daripada hari ini. Sesungguhnya yang beruntung adalah mereka yang senantiasa berikhtiar. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, kemudian besok dan seterusnya akan lebih baik dan lebih baik lagi. Jamaah rahimakumullah, sehingga muhasabah Ramadan bermakna kita mengevaluasi bahwa kita sudah menjalani sepertiga dari perjalanan amaliyah Ramadan kita. 10 hari pertama apa yang sudah kita peroleh? Salah satu bagian dari muhasabah saya ingin mengajak kita untuk merenungkan dengan memperhatikan kejadian-kejadian di sekitar kita. Ada satu hal yang barangkali sama-sama kita mengikuti beritanya. Sebab ini viral di media sosial. Beberapa hari yang lalu, seorang ustadz atau dai yang sering muncul di layar televisi, nama beliau adalah Ustadz Zaki Mirza LC, mungkin semuanya mengikuti. Pada saat itu beliau mendapatkan undangan untuk menyampaikan ceramah di Pekanbaru. Di akhir ceramah beliau, Ustadz Zaki Mirza mengajak jamaah untuk berzikir. Persis pada saat beliau mengucapkan kalimat afdalud dzikri annahu la ilaha illallah. Beliau tiba-tiba terjatuh. Wah, ini sangat viral. Karena pertama kali menyaksikan video itu kita berpikir Allahu Akbar. Kita kehilangan lagi satu orang ulama, satu orang dai. Dan ada sebuah pembelajaran. Sebab beliau seandainya benar-benar pada saat itu beliau wafat, beliau mengakhiri kalimatnya dengan la ilaha illallah. Tapi kemudian alhamdulillah kemarin muncul di layar televisi Ustadz Zaki Mirza kemudian menyampaikan bahwa beliau sekarang sudah mulai berangsur-angsur sembuh. Ternyata pada saat itu beliau pingsan. Kejadian itu bukan pertama kali. Kita sering melihat bahkan ada yang tengah sujud. Lama sekali sujudnya, orang-orang sudah selesai sholat. Dilihat kok masih sujud, ketika disapa ternyata tiba-tiba dia tersungkur. Dan saat itu baru diketahui ternyata dia sudah berpulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah satu yang mungkin jamaah pernah mendengarkan beritanya di tahun 2017 di rumah Ibu Khafifah Indar Parawansyah. 2017 beliau masih menjabat sebagai Menteri Sosial. Saat ini sudah menjadi Gubernur Jawa Timur. Di rumah beliau kebetulan ada haul dan acara itu dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran
yang dibacakan oleh seorang qari nasional bernama Ustadz Ustadz Ja'far Abdurrahman almarhum. Pada saat membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, Ustadz Ja'far Abdurrahman membaca surah Al-Mulk ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang baik amalannya. Ayat yang berbicara tentang kematian, dan itu seperti halnya kejadian yang kita saksikan di beberapa visual yang ditayangkan melalui media. Belum selesai ayat itu beliau terjatuh dan beliau meninggal di tempat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kejadian yang sama juga di Makassar. Di Masjid HM Asyik. Pada saat itu sedang hari Jumat, setelah selesai khutbah Jumat oleh seorang khatib bernama almarhum Kiai Haji Hamzah Junaid. Mungkin ada yang mengenal beliau. Pada saat itu beliau telah menyampaikan khutbah. Setelah turun dari mimbar, kalau pernah melihat mimbarnya Masjid HM Asyik, memang ada undakan anak tangga dan terbuat dari beton. Jadi dia ada sedikit kurang lebih 1,5 meter tingginya mimbarnya, nempel di dinding. Pada saat beliau turun untuk melaksanakan salat Jumat, beliau terjatuh, segera diantar ke rumah sakit. Dalam perjalanan beliau berpulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insya Allah apa yang kita sampaikan beberapa peristiwa ini setidaknya memberikan gambaran kepada kita beberapa orang yang menurut logika kita beliau wafat insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Nah sekarang kita mengevaluasi diri kita. Di dalam surah Luqman Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi aradin tamut," bahwa tidak seorang pun yang tahu di belahan bumi mana kelak Allah mencabut nyawanya. Kita tidak tahu kapan, kita tidak tahu dengan cara apa Allah mencabut nyawa kita. Oleh karenanya bagi orang yang beriman, kesemuanya itu menjadi referensi dalam rangka evaluasi diri, dalam rangka muhasabah. Maka coba kita renung-renungkan betapa bersyukurnya kita saat ini Allah masih meminjamkan usia. Allah masih memilih kita dari sekian banyak makhluknya yang mendapatkan nikmat iman. Kita bisa hadir di tempat ini untuk saling bermudzakarah. Sambil kita merenungkan, bayangkan ya, kita renung-renungkan. Tahun lalu tidak mungkin kita bisa berkumpul seperti ini. Pemerintah masih memperlakukan secara ketat aturan protokol kesehatan dan dilarang untuk ada kerumunan di rumah-rumah ibadah termasuk di masjid. Sehingga beberapa masjid bahkan mengumumkan dalam azannya, sholatlah di rumah kalian masing-masing. Bukankah ini satu nikmat? Karena Allah memenuhi kerinduan kita, girah kita untuk bisa kembali menikmati amaliyah Ramadan yang kita tunggu-tunggu. Bahkan dalam doa kita, masih ingat di penghujung Ramadan tahun lalu sambil menangis kita mohon kepada Allah, Allahumma tawwil umurana ila Ramadanil ati. Ya Allah, panjangkan umur kami hingga Ramadan tahun depan. Ketika Allah beri kesempatan kita berjumpa dengan bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita berdoa lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami hingga Ramadan.
Itu saja sudah menjadi alasan kenapa kita tidak bersyukur. Terutama nikmat kesehatan dan kesempatan. Ada sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan nikmatani magbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua nikmat. Yang kedua nikmat itu banyak sekali orang-orang yang kemudian terlena sehingga mereka rugi dengan nikmat itu. Apa kedua nikmat itu? As-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Jamaah rahimakumullah. Ini sampai jam berapa? Sampai suruk ya. Jadi untuk tanya jawab 5 menit lagi ya, berarti ya. Boleh. Bismillah. Ada dua nikmat yang membuat manusia terlena. Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dan seringkali kita tidak sadari banyak sekali orang yang sekarang sudah berandai-andai. Seandainya tidak pandemik, seandainya kita sehat, seandainya kita masih kuat. Begitulah manusia. Yang biasanya nanti di akhir baru muncul penyesalan. Jamaah rahimakumullah. Berkenaan dengan ini saya ingin menasehati diri saya sendiri. Semoga nasihat itu juga bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Dari seorang ulama sufi, Imam Al-Ghazali, menyampaikan 3 nasihat. Apa nasihatnya? Beliau menyatakan, tamasyaw ila sijni, lita'lamu ni'matal hur. Cobalah bertamasya, jalan-jalan ke penjara. Supaya kamu bisa merasakan betapa nikmatnya orang yang bebas dibandingkan mereka yang harus terkungkung di dalam tahanan. Nasihat kedua menyatakan wa tamasyaw ilal mustashfa lita'lamu ni'matas sihhah, dan bertamasyalah jalan-jalan atau ziarah ke rumah sakit supaya kamu bisa merasakan betapa nikmatnya orang yang masih sehat dibandingkan mereka yang sakit. Jamaah rahimakumullah. Kita selama pandemik ini sesuai protokol kesehatan diwajibkan untuk menggunakan masker. Tapi kendati pun kita pakai masker, oksigen yang kita hirup masih gratis. Maka bandingkan dengan orang-orang yang harus merogoh kantong dalam-dalam untuk membeli tabung oksigen supaya dia bisa bernafas. Ini sudah menjadi sebuah pembandingan tentang betapa nikmatnya kesehatan. Dan nasihat yang terakhir dikatakan wa tamasyaw ilal qabri lita'lamu ni'matal hayat. Dan bertamasyalah, jalan-jalanlah, ziarah ke kubur supaya kamu bisa merasakan betapa nikmatnya orang yang masih hidup dibandingkan mereka yang harus terbaring di dalam kubur. Oleh karenanya jamaah subuh rahimakumullah, setidaknya dengan apa yang baru saja kita sampaikan untuk menjadi bahan muhasabah kita, kita bisa merenungkan. Ini satu kesyukuran yang Allah berikan kepada kita. Ingat, wa ista'adzana rabbukum, bukankah Tuhanmu sudah menyerukan, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur aku akan berikan kepadamu nikmat yang berlipat ganda. Tapi Allah juga mengancam, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur nikmat, sesungguhnya azabku amat pedih. Bahkan di sebuah hadis qudsi Allah menyatakan, malam yashkur an ni'ami wala yakhafu an bala'i fakhruj min tahti samai wabhath ar-rabban siwaya. Bahwa barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, tidak takut dengan bala cobaanku, Allah menyatakan fakhruj min tahti samai, keluar dari kolong langitku, wabhath ar-rabban siwaya, silahkan cari Tuhan selain aku. Begitu murkanya Allah kepada orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Semoga ini semua bisa menjadi renungan kita sehingga kita istiqamah
kita terus bersemangat menjalankan amaliyah Ramadan ini, bahkan semakin bersemangat sampai di akhir Ramadan. Saya ingat betul Masjid Panglima Cengho ini setiap Ramadan di 10 hari terakhir ramai orang-orang menghidupkan amaliyah Ramadan. Yang barangkali tahun ini dengan protokol kesehatan mungkin ada sedikit perubahan dan bagaimana, tapi itulah salah satu bentuk bagaimana kita menjaga semangat kita di bulan Ramadan. Jangan kendor. Semoga ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.